Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Renat Ahmad Beni Mutiara atas laporannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Umum Aptikom kepada Profesor Insinyur Zainal Arifin Hasibuan, MLS PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua saudara-saudaraku yang hadir di Rakornas ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kepada saudara-saudaraku sekalian, terutama yang terhormat Bapak Dirjen Dikti, Prof. Nizam, kemudian juga Pak Prof. Sekjen Aptikom, Prof. Beni, dan juga hadir di sini nih Ketua Umum Aptisi, Pak Budi, dan hadir juga beberapa mitra-mitra kita, anggota-anggota kita, ada rektor dari Telkom University, ada rektor dari Universitas Pasundan Unpas, ada rektor dari Budi Luhur, rektor dari BSI, rektor dari Universitas Dian Nuswantoro, dan banyak lagi pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, baik itu rektor, dekan, kaprodi, maupun dosen-dosen yang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Aptikom tahun 2020. Kali ini kita mencanangkan tema untuk pelaksanaan Rakornas di 2020 ini yang memang lain daripada yang lain. Kita melakukannya melalui virtual, sehingga harinya kita perpanjang dari 2 November sampai 7 November. Nah, tema utama kita kali ini adalah mewujudkan SDM unggul melalui kolaborasi Smart Campus dan stakeholder dalam menerapkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi di situ kunci. Pertama, kita sangat-sangat concern, terus-menerus tanpa lelah untuk menciptakan SDM unggul yang bisa berkontribusi ke bangsa ini. Kemudian yang kedua, di sini kita ingin mempererat kerjasama kita, yaitu antara kampus dengan stakeholder kita, sehingga kehadiran kampus-kampus terutama yang berada di bawah Aptikom benar-benar dirasakan, diketahui, dinikmati oleh stakeholdernya, yaitu masyarakat, pemerintah, pebisnis, dan lain-lain. Untuk itu kita bertekad di dalam Rakornas 2020 ini menggali dan memperkuat kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang ada di sekitar kita, sehingga kehadiran kampus-kampus, ya, kehadiran dari rekan-rekan sekalian itu benar-benar dirasakan oleh stakeholder kita. Nah, kata kunci ketiga di situ adalah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Walaupun bukan berarti kita selama ini dijajah, tetapi ini merupakan slogan baru yang membangkitkan motivasi kita, bahwa kita diberi kebebasan yang terkendali untuk menciptakan berbagai macam kreativitas kita, berbagai macam inovasi kita, berbagai macam penyesuaian-penyesuaian yang cocok untuk diri kita, agar dua hal pertama tadi bisa terwujud, yaitu SDM unggul dan kerjasama antara kampus dengan lingkungannya, dengan stakeholdernya. Ini sangat penting, ya, tentunya nanti selama Rakornas ini dari berbagai macam narasumber itu akan diperjelas, akan ditekankan apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang saya yakin juga sebelumnya kita sudah mendengarkan berbagai macam workshop, berbagai macam seminar mengenai topik ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengimplementasikannya. Tidak hanya berhenti jargon-jargon ini di forum-forum seminar, di forum-forum workshop, ya, di forum-forum webinar seperti ini, tetapi kita semua dihimbau
untuk melaksanakan, mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kalau menurut hemat saya, inilah bentuk himbauan yang benar-benar konkret bahwa yang selama ini nih kita mungkin termasuk orang yang berilmu, kita punya pengetahuan di bidang informatika, kita punya pengetahuan di bidang komputer, tetapi sedikit sekali, bahkan hampir lupa kita bahwa ilmu tersebut harus diamalkan. Ilmu tersebut harus diimplementasikan. Kalau diamalkan, diimplementasikan, ada penggunanya di ujung sana. Bukan mahasiswa, ya, bukan dosennya, tetapi adalah pengguna dari apa yang dimiliki ilmu oleh dosen dan mahasiswa tersebut. Nah, inilah yang namanya konkretnya itu ilmu yang diamalkan. Jadi selama ini nih, saya yakin betul, menurut pengamatan saya, kita kurang mengamalkan ilmu kita. Kita berpikir kalau kita mengajar, seolah-olah kita sudah mengamalkan ilmu kita. Belum. Waktu kita mengajar, kita baru berbagi ilmu. Ya, kita baru sharing knowledge. Belum berbagi atau sharing experience, sharing implementations. Ya, oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami dari panitia, dari pengurus Aptikom ya, di Rakornas 2020 ini ingin membangkitkan kembali semangat Merdeka Belajar ini, bahkan kita dikasih ya framework sampai 3 semester, boleh berkarya, boleh berkreasi, boleh berinteraksi langsung dengan stakeholder kita. Nah, oleh karena itu tidak ada keraguan lagi untuk kawan-kawan saya di Aptikom ya untuk segera mengimplementasikan di dalam kegiatan belajar mengajarnya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Hanya dengan mengimplementasikan ilmu kita, kita tahu di mana letak kekurangan-kekurangannya. Kita tahu di mana letak kelebihan-kelebihannya. Kita tahu di mana letak kita bisa menyempurnakan ya berbagai macam kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan tersebut. Bahkan kita tahu mana yang belum ada sehingga muncullah inovasi-inovasi yang mulai dari lingkungan kita terlebih dahulu. Agak sulit ya dibayangkan kita bisa berinovasi langsung berdampak kepada global, sementara di lokal saja kita boleh dikatakan belum terdengar, ya bahkan belum terasa kehadiran kita. Oleh karena itu berbeda mungkin dengan rakornas kita yang sebelumnya. Pada kesempatan ini nih kita ingin membangkitkan kembali rekan-rekan sekalian, motivasi sekalian bahwa sekecil apapun ilmu yang kita miliki, implementasikan, amalkan, ya karena dari kecil tersebutlah baru kita bisa membesarkannya. Ya seringkali mungkin kita merasa sudah besar, ternyata kita itu masih kecil sekali, belum terasa. Bahkan orang tidak tahu apa yang bisa kita lakukan terhadap diri mereka, terhadap organisasi kita, terhadap pengguna siapapun yang akan menggunakan ilmu pengetahuan kita. Nah, oleh karena itu di dalam Rakornas 2020 ini kami bagi berbagai macam kegiatannya seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Ya, besok kita buka International Conference. Tidak terasa International Conference kita sudah berumur 5 tahun. Ibarat bayi ini sudah mulai bisa lari. Dan alhamdulillah ya kita pun juga sudah mendapatkan berbagai macam indikator-indikator kemajuan. Misalnya seperti sudah terindeks di Scopus, ya bahkan kita juga sudah mendampingi atau mensandingkannya dengan jurnal, sehingga publikasi-publikasi kita yang selama ini mungkin belum terbaca luas oleh stakeholder kita, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, akses ini akan semakin terbuka. Ya, dan tema yang kita bawakan juga untuk conference tahun ini berkaitan erat dengan towards smart society through accelerating digital transformation using pervasive technology in Industrial Revolution 4.0. Masih erat kaitannya dengan tema Rakornas kita. Ya, di sini kita bukan lagi bertekad ya, bukan lagi menjadi follower dari teknologi revolusi industri 4.0, melainkan kita harus menjadi master dari teknologi revolusi industri 4.0. Dan kita bawa teknologi tersebut di tengah-tengah kampus kita untuk kita kuasai, untuk kita kembangkan, untuk kita manfaatkan sebanyak-banyaknya terhadap
keinginan atau kebutuhan dari stakeholder kita. Begitu juga seminar nasional. Di sini kita angkat kembali SDM unggul melalui pemanfaatan sumber daya alam berbasis TIK. Maknanya bahwa kita mulai dari apa yang ada di lingkungan kita terlebih dahulu. Resource based activities. Ya, jadi semua kegiatan kita berbasis sumber daya yang ada di sekitar kita. Sehingga kita pun tidak berlama-lama untuk menunggu, saya belum punya teknologi, saya belum punya alat ini, itu, dan sebagainya. Semuanya kita manfaatkan mulai dari yang ada dulu. Mulailah bekerja, dan saya yakin betul kita akan cepat naik kelas kalau sekiranya kita sudah memanfaatkan secara optimal ya apa yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi pada kesempatan Rakornas 2020 ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anggota. Ya, tidak terasa saat ini sudah ada 850 institusi pendidikan tinggi yang ikut di dalam Aptikom. Kalau di dalam catatan saya ada sekitar 1050 institusi. Jadi kita masih bekerja keras, ada sekitar 200-an institusi pendidikan yang ada program IT-nya belum mengikuti Aptikom. Kemudian juga tidak terasa sudah ada 1.572 program studi yang terdaftar di dalam Aptikom dari 1.720 program studi. Alhamdulillah di sini juga terlihat ada sekitar 200-an program studi yang belum terdaftar di dalam Aptikom. Dan kami akan bekerja keras menyapa saudara-saudara yang belum sempat masuk di dalam keluarga besar Aptikom. Dan keanggotaan kita luar biasa, sudah ada sekitar 5.000-an anggota. Artinya ada sekurang-kurangnya 5.000-an dosen ya yang ikut di dalam Aptikom ini. Ini merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Bersama kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita, bersama kita bisa meningkatkan daya bangsa Indonesia, daya saing bangsa Indonesia, yaitu nation competitiveness. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selama Rakornas ini dari tanggal 2 November sampai 7 November 2020, semua acara yang sudah dirumuskan oleh panitia bisa berjalan dengan lancar dan selalu di dalam ridho Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih kepada semua partisipan, pada semua sponsor, pada semua yang mendukung kegiatan ini. Ada Oracle, ada Emurgo, ya, dan juga co-host dari berbagai macam perguruan tinggi. Saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga pada partisipan. Sebarkan yang baik-baik tentang Aptikom kepada semua stakeholder kita, termasuk rekan-rekan kita yang belum mengenal apa itu Aptikom. Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat, kita semakin bisa mempercepat yang namanya transformasi digital ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.